AC 201 Akuntansi Keuangan Menengah 2 semester antara 2019-2020 dengan pengampu Artik Davianti, Supatmi, dan Natasha Alinsari. Chapter 23 Statement of Cash Flow atau Laporan Arus Kas. Harap persiapkan digital book untuk dibuka bersamaan dengan materi kuliah ini. Pada chapter 23 ini kita akan membahas laporan arus kas, mengapa kita membutuhkan laporan arus kas, apa saja yang sebetulnya kita sajikan di dalam laporan arus kas, dan bagaimana kita menyiapkannya. Akan ada dua metode yang kita gunakan, yaitu indirect dan direct method. Pada part yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu indirect method. Sejak di pengantar akuntansi, prinsip akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, sehingga pengakuan pendapatan dan beban tidak didasarkan pada berapa kas yang diterima dan dikeluarkan. Pendapatan diakui seperti yang dipelajari pada chapter yang lalu, adalah ketika performance obligation is satisfied. Dan beban diakui ketika beban itu terjadi. Dengan demikian, net income yang tersaji di laporan keuangan, laporan laba rugi, tidak mencerminkan berapa kas yang dimiliki. Oleh karena itu, informasi terkait berapa kas yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan atau berapa kas yang diterima dan berapa kas yang dikeluarkan menjadi penting, dan oleh karena itulah kemudian muncul laporan arus kas. Dengan demikian, tujuan utama laporan arus kas adalah memang untuk memberikan informasi berapa kas yang diterima dan berapa kas yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode. Lalu yang berikutnya juga memberikan informasi cash basis terkait 3 kegiatan utama perusahaan, yaitu operating, investing, dan financing. Berikut ini adalah informasi yang akan diberikan oleh laporan arus kas. Jadi laporan arus kas menyediakan informasi untuk para pengguna laporan keuangan. Yang pertama adalah melihat apakah perusahaan itu mampu menghasilkan kas di masa yang akan datang. Jadi seberapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau uang tunai. Lalu seberapa kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Jadi ketika dilihat net income perusahaan begitu besar, tetapi kas yang tersedia tidak besar, lalu tidak dapat membayar dividen, apalah artinya. Oleh karena itu, pada laporan arus kas itu informasi ini disediakan sehingga pengguna laporan keuangan tahu seberapa kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan kemudian juga kemampuan untuk membayar beban-beban yang lain. Yang ketiga adalah ketika ada perbedaan antara laporan laba rugi dengan kas yang tersedia, seperti tadi yang di poin kedua, ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi tetapi ternyata komponen dari laba yang dihasilkan itu kasnya kecil atau tidak banyak tersedia. Nah, ini juga bisa disediakan informasinya melalui laporan arus kas. Besar atau kecil, tersedia cukup atau tidak, itu bisa dapat
diketahui dari laporan arus kas. Lalu yang keempat adalah berapa sumber kas atau non-kas yang digunakan untuk kegiatan yang lain, investasi dan financing. Jadi, berapa kas dan yang non-kas digunakan untuk kegiatan selain operasi, yaitu investasi dan pendanaan. Penyusunan laporan arus kas akan kita klasifikasikan dalam 3 kegiatan. Yang pertama adalah operating activities, nanti sumber datanya dari laporan laba rugi, lalu yang berikutnya adalah investing activities, nanti dari segala perubahan atas investasi dan aset jangka panjang maupun aset tidak berwujud. Lalu financing activities, kita akan menyusunnya dari perubahan atas utang dan ekuitas. Nah, masing-masing kegiatan itu ada cash inflow-nya dan cash outflow-nya. Ini adalah cash inflow dan cash outflow dari operating. Penjualan atas barang dan jasa. Ini cash inflow-nya dulu. Penjualan atas barang dan jasa. Ya, nanti ada yang diterima tunai, ada yang kredit. Kalau kredit, akhirnya piutang. Nah, ini akan mempengaruhi laporan arus kas pada kegiatan operasi. Lalu pendapatan bunga. Ini perusahaan memberi pinjaman lalu mendapatkan bunganya masuk sebagai pendapatan atau cash inflow, kas masuk pada kegiatan operasi. Demikian juga dengan dividen. Masuk pada kas masuknya operating, kegiatan operating. Loh, padahal dividen ini kan atas kegiatan investasi, mendapatkan dividen. Nah, memang ada yang masuk pada 2 kegiatan. Tetapi untuk kepentingan belajar ini, buku teks mengkategorikan dividen dan bunga masuk pada kegiatan operating. Nah, cash outflow-nya ini ya, pembayaran pada supplier untuk persediaan, untuk pembelian barang dagangan, untuk membayar tenaga kerja, untuk membayar pajak. Nah, ini untuk membayar bunga. Ini yang bunga yang atas kegiatan financing, tapi masuk pada kegiatan operating, gitu ya. Jadi khusus untuk kegiatan belajar ini dikategorikan dalam buku teks kita itu untuk dimasukkan dalam kegiatan operating. Itu, dan biaya-biaya lain itu masuk dalam kegiatan operating, kas keluarnya kegiatan operasi. Lalu yang berikutnya investing. Sama, ada cash inflow-nya, ada cash outflow. Nah, apa saja yang masuk dalam cash inflow atau kas masuknya kegiatan investasi? Ketika perusahaan itu yang pertama menjual properti, tanah, peralatan, itu semua masuk ke menjadi kas masuknya kegiatan investasi. Jadi kegiatan investasi kalau ada jual-jual aset ini masuk sebagai kas masuknya. Lalu ketika ada penjualan juga sekuritas, ya, surat-surat berharga, saham atau obligasi yang kita beli dari perusahaan lain. Jadi kita punya saham perusahaan lain, kita punya obligasi perusahaan lain, kita jual. Nah, itu masuk
kita catat sebagai kas masuknya pada kegiatan investasi, investing. Jadi yang di garis bawah itu perlu diperhatikan other entities ya. Jadi itu ketika kita menjual saham atau obligasi perusahaan lain, gitu ya. Yang kita punya kita jual, gitu. Lalu cash outflow-nya ketika kita membeli, ya, membeli properti, membeli tanah, membeli peralatan, gitu ya. Juga ketika kita membeli saham atau membeli obligasi dari perusahaan yang lain, itu kita berinvestasi, kita keluarkan uang, keluar cash. Kasnya keluar untuk membeli atas kegiatan-kegiatan ini, membeli entah aset-aset, entah sekuritas, ya. Lalu financing, kegiatan financing ada juga cash inflow dan cash outflow-nya. Nah, kegiatan financing yang masuk dalam kas masuk apa saja ketika perusahaan menjual saham. Nah, menjual saham atas saham perusahaan. Nah, ini tidak ada yang di garis bawah ya. Jadi, penjualan saham itu adalah kegiatan financing. Karena menjual saham kita mendapatkan sejumlah dana. Sahamnya siapa? Saham perusahaan sendiri. Jadi, saham perusahaan jual, kemudian mendapatkan sejumlah dana, itu ya. Lalu atau mengeluarkan obligasi, gitu ya, sama aja. Menjual, menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi. Masuk dalam cash inflow-nya kegiatan financing. Lalu ketika membayarkan dividen atau membayar pinjaman, jadi punya hutang, kemudian kita membayar utang, nah, itu masuk dalam cash outflow, kegiatan financing. Nah, ini tadi ya, dividen bisa di dua aktivitas gitu. Tetapi kita jadikan satu saja di kegiatan operasi. Nah, ini ya, kegiatan tadi kegiatan operasi sumbernya adalah income statement. Kegiatan investasi di generally long term asset, dan financing di long term liability and equity. Nah, yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan kas. Yang masuk dalam kategori kas di sini adalah kas dan yang setara dengan kas atau kas ekuivalen. Kas ekuivalen dalam jangka waktu yang sangat pendek. Jadi masuk dalam highly liquid investment. Itu dianggap sebagai kas atau setara dengan kas. Highly liquid investment yang seperti apa? Yang dengan memenuhi kriteria yang pertama, jumlahnya tepat. Kalau memang nilainya 5.000, ya 5.000. Nilainya 1 juta, tepat 1 juta. Lalu waktunya sangat dekat dengan jatuh tempo. Ya, sangat dekat dengan maturity. Sehingga bisa dianggap setara dengan kas atau masuk dalam kas. Umumnya itu investasi yang dalam waktu kurang dari 3 bulan atau kurang dari 3 bulan sudah jatuh tempo. Itu tidak dimasukkan dalam investasi, tetapi masuk dalam kas atau dikategorikan sebagai kas. Nah, ini adalah grafik
laporan arus kas dengan 3 kegiatan tadi dengan fase hidup perusahaan. Jadi ketika perusahaan baru memulai, itu kegiatan financing memang tinggi karena semuanya butuh pendanaan untuk memulai usaha, lalu operating dan investing belum seberapa. Sampai di tahap growth, semuanya mulai berkembang dan bertemu di titik maturity. Jadi financing sudah cukup, kemudian menurun, sementara operating dan investing semakin meningkat, bertemu di maturity. Nanti ketika di fase decline, sudah di usaha-usaha yang sudah semakin menurun, itu tidak lagi dibutuhkan financing, tetapi operating tetap jalan, investing juga tetap jalan, tetapi kemudian tidak terlalu tinggi, sementara financing betul-betul sudah tidak lagi dibutuhkan. Itu ya, ini sangat menarik antara cash flow dengan siklus hidup perusahaan. Jadi dalam laporan arus kas nanti akan menyajikan arus kas masuk keluar untuk 3 kegiatan perusahaan ini, operating, investing, dan financing. Untuk yang operating nanti memang akan ada 2 metode, direct method dan indirect method, langsung atau tidak langsung, dan yang pertama nanti akan kita bahas adalah yang indirect method. Jadi kita akan melihat net cash flow dari masing-masing aktivitas ini, net cash flow dari operating, investing, dan financing. Jadi laporan akan tampak seperti ini. Akan ada cash flow dari operating activities, cash flow dari investing activities, cash flow dari financing activities. Jadi masing-masing kegiatan ini nanti akan dilihat berapa net cash-nya. Net cash dari operating activities berapa, net cash dari investing activities berapa, dan net cash dari financing activities berapa. Lalu akan terlihat net increase atau decrease-nya. Jadi kenaikan kas atau penurunan kasnya, lalu ditambahkan dengan kas pada awal periode akan menjadi kas pada akhir periode. Lalu apa saja yang perlu kita siapkan dalam menyusun laporan arus kas ini? Ada 3 sumber informasi yang kita butuhkan untuk menyiapkan penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, kita butuh balance sheet. Nah, balance sheet yang kita butuhkan ini itu tidak hanya satu periode, tetapi juga periode yang sebelumnya, tidak hanya periode yang berjalan, akhir periode berjalan, tetapi juga periode yang sebelumnya, karena kita memang yang kita butuhkan adalah membandingkan 2 laporan itu. Kita membutuhkan melihat perbedaan akun-akun di dalamnya. Lalu yang berikutnya adalah laporan laba rugi di tahun berjalan. Jadi ini kalau untuk income statement-nya hanya satu periode yang berjalan itu, di akhir periode berjalan itu. Lalu data-data lain, contohnya informasi terkait pembayaran dividen, karena jumlah atau terkait pembayaran dividen itu tidak tersampaikan baik di neraca maupun income statement maupun perubahan modal. Nah, setelah 3 sumber itu, kita juga memerlukan 3 langkah. Ya, 3 langkah. Ada 1, 2, 3, yang kedua itu yang cukup rumit. Yang pertama kita menentukan perubahan kasnya. Jadi kita lihat perubahan kas dari periode di awal periode sampai di akhir periode. Lalu kita melihat yang berikutnya menentukan net cash flow dari kegiatan operasi. Nah,
menghitung net cash flow dari kegiatan operasi itu berarti kita mengubah net income menjadi net cash flow. Jadi ketika kita melihat atau menyusun arus kas untuk kegiatan operasi, itu kita menyesuaikan, kita melihat net income-nya itu kita bawa ke net cash flow, mengubah net income menjadi net cash flow. Lalu yang ketiga, ini adalah menentukan net cash flow untuk kegiatan investasi dan net cash flow untuk kegiatan pendanaan atau financing. Ya, ini seakan-akan dua, tapi akan dalam dua laporan yang berbeda. Jadi tetap terpisah operating activities, investing activities, dan financing activities. Pada bagian yang pertama ini kita akan menyusun laporan arus kas dengan indirect method. Kita masuk pada contoh dari Tax Consultant Inc. Nah, ketika kita masuk pada contoh ini, tolong bersamaan dengan penjelasan saya sambil dibuka digital book-nya ya. Nah, Tax Consultant Inc. ini berdiri pada tanggal 1 Januari 2019, jadi baru dibuka. Lalu dengan menerbitkan 60.000 lembar saham dengan nilai pari $1 per lembar saham. Dengan demikian mendapatkan mendapatkan dana sebesar $60.000. Nah, nanti kita akan membandingkan balance sheet di awal dan di akhir 2019. Karena perusahaan baru berdiri, jadi di awal, jadi tidak ada balance sheet di periode 2018 tentu saja. Jadi kita menggunakan data di awal Januari 2019, lalu kita bandingkan dengan di akhir periode. Nanti akun apa saja yang mengalami perubahan. Kita akan masuk pada ilustrasi 233 dan 234 di digital book ada. Nah, ini merupakan 3 sumber informasi yang tadi saya sampaikan, yaitu yang pertama membandingkan balance sheet. Jadi ada 2 data, yaitu balance sheet di Januari tanggal 1 2019 dan 31 Desember 2019. Ini karena perusahaan baru berdiri, sehingga kita menggunakan neraca di awal periode. Ada kas dari 0 menjadi $49.000, lalu ada account receivable dari 0 menjadi $36.000, lalu account payable dari 0 menjadi $5.000, lalu tadi nilai sahamnya $60.000, lalu ada retain earning $20.000 ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah laporan laba rugi, income statement. Revenue sebesar $125.000, lalu ada operating expenses $85.000, income before income tax itu $40.000, lalu income tax expense $6.000, ada net income $34.000. $34.000, tapi di balance sheet retain earning-nya $20.000. Nah, ada informasi tambahan di bawah bahwa
memang ada pembagian dividen sebesar $14.000. Itu yang menyebabkan laba ditahan yang dilaporkan menjadi 20.000 karena 14.000 dibagikan dalam bentuk dividen. Lalu langkah yang pertama, kita menentukan berapa perubahan kas. Jadi sudah ada data, 2 balance sheet tadi, 2 periode balance sheet. Kita melihat ada kenaikan kas sebesar $49.000. Jadi kita perhatikan perubahannya ya. Jadi dua data balance sheet, lalu kita lihat karena ini memang baru awal dibuka usaha, jadi semuanya kenaikan. Tapi itu yang penting, yang perlu dicatat adalah change-nya data ini, increase atau decrease ini. Nah, ini ada kenaikan kas sebesar $49.000. Nah, ini yang nanti akan kita lihat. $49.000 ini atas ada kenaikan kas ini atas aktivitas apa saja. Aktivitas dari 3 aktivitas itu berapa saja digunakan untuk operasi, investasi, maupun pendanaan. Nah, langkah selanjutnya menentukan pendapatan dan beban yang cash basis. Jadi ketika menyusun income statement, laporan laba rugi, kita menyusunnya dengan prinsip accrual basis. Nah, kita perlu menentukan pendapatan dan beban yang cash basis, hanya yang cash saja. Nah, lalu yang selanjutnya kita perlu menghapus untuk menentukan pendapatan dan beban yang on cash basis, itu kita perlu menghapus semua transaksi yang ada di laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi kas. Jadi kalau ada beban nih ya, contohnya adalah depresiasi. Beban depresiasi itu mengurangi pendapatan tetapi tidak mengurangi kas. Ya, jadi beban ini harus kita eliminasi. Harus kita hapuskan. Setelah itu, lalu kita mengkonversi net income menjadi net cash flow. Ya, jadi langkahnya di sini kita menentukan pendapatan dan beban on cash basis, yang cash basis, dengan cara mengeliminasi yang memang tidak ada pengaruhnya dengan kas. Ya. Lalu kita konversi net income-nya itu menjadi net cash flow. Karena net income itu masih ada unsur-unsur yang memang tidak ada kaitannya dengan kas. Ini ya, jadi ketika kita mengakui pendapatan, kita mengakui pendapatan accrual basis, kita mengakui beban accrual basis menjadi net income. Lalu kita eliminasi yang tidak yang sifatnya non-cash. Yang non-cash kita eliminasi menjadi net income-nya menjadi net cash flow dari kegiatan operasi. Karena ini adalah dari laporan laba rugi, pendapatan dan beban. Nah, konversi dari net income ke net cash flow kita dengan menggunakan metode indirect method. Nah, indirect method itu sering disebut juga sebagai metode rekonsiliasi, gitu ya. Nah, caranya ini ya, kita menyesuaikan net income semua yang tidak melibatkan kas tadi dieliminasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa yang non-cash dieliminasi. Caranya bagaimana? Ini ya, seperti contohnya beban depresiasi tadi, kan non-cash. Dia itu mengurangi pendapatan, tetapi tidak mempengaruhi kas.
dia dieliminasi, bebannya dieliminasi, berarti nilainya itu ditambahkan ke kasnya, ke kasnya, ke income-nya, karena memang dia tidak mengurangi kas gitu ya. Jadi nanti menambahkan net cash flow-nya. Ya. Jika ada beban yang non-cash atau beban yang dibayar kredit, itu ditambahkan. Karena dia sudah dipakai untuk mengurangkan income kan. Nah, sekarang karena yang non-cash dan yang dibayar kredit itu harus dieliminasi, caranya berarti dengan ditambahkan lagi, karena tadi dia sudah diperhitungkan dalam net income untuk mengurangi pendapatan. Sekarang dikembalikan dengan cara ditambahkan. Nah, mari kita mulai dengan menentukan pendapatan dan beban yang cash basis. Dimulai dari pendapatan, kita melihat akun account receivable. Ada kenaikan account receivable dari 0 ke $36.000. Ada kenaikan sebesar $36.000 sepanjang satu periode. Nah, tadi kita memperoleh pendapatan sebesar 125.000. Tetapi yang kita terima dari customer, kalau kita melihat T-journal account receivable-nya itu adalah 89.000. Ya, masih ada tagihan atau piutang kita itu 36.000. Kalau piutang kita naik, itu berarti kas yang diterima atau pendapatan yang kita terima dalam bentuk kas itu sebenarnya lebih rendah dari pendapatan yang kita akui, gitu kan ya. Jadi kita mengakui pendapatannya 125.000, tetapi ada piutang, ada account receivable sebesar 36.000. Berarti kan kas yang kita terima itu tidak sampai 125.000. Kas yang kita terima lebih rendah dari pendapatan yang kita akui karena ada kenaikan account receivable 36.000. Jadi itu yang pertama. Ketika ada kenaikan account receivable, itu berarti nilai kas yang kita terima itu lebih rendah. Lebih rendah sebesar berapa? Lebih rendah sebesar kenaikan account receivable-nya. Nah, kalau ada kenaikan account receivable, berarti kita harus mengurangi net income kita tadi. Jadi net income kita harus kita kurangkan sejumlah kenaikan account receivable 36.000. Nah, kita tulis dulu net income yang kita miliki berapa. Net income yang dimiliki perusahaan tadi sepanjang periode itu 34.000. Net income-nya tadi 34.000. Nah, dari net income itu, ya, dari pendapatan yang kita miliki, itu kan mengandung yang tidak kas sebesar 36.000 yang berupa account receivable, karena ada kenaikan account receivable 36.000, berarti ada 36.000 yang tidak kita terima dalam bentuk kas. Nah, itu perlu kita keluarkan. Dikurangkan net income-nya, dikurangkan 36.000. Kenaikan account receivable mengurangi net income. Kalau ada kenaikan account receivable, itu mengurangi net income sebesar kenaikan account receivable-nya. Ya, di situ dikurangi 36.000. Yang berikutnya adalah kita perhatikan perubahan dari account payable.
kalau kita bicara tentang account payable ini berarti kaitannya dengan beban-beban. Kenapa muncul account payable? Itu kan karena kita butuh mengeluarkan beban-beban untuk proses operasional perusahaan kan, ya. Seperti proses produksi pun kan HPP itu kan juga beban. Ketika nanti sudah terjual dia akan jadi beban ya. Lah, itu juga nanti beban sewa, beban iklan, beban macam-macam. Nah, itu yang kita akui secara accrual. Nah, kalau kita melihat ada kenaikan account payable, itu berarti utang kita naik, berarti ada beban-beban yang kita bayarkan tidak dalam bentuk tunai, tetapi dalam bentuk kredit. Nah, ini kan informasinya tadi dari perbandingan dua balance sheet ada kenaikan sebesar 5.000 account payable. Nah, kalau ada kenaikan account payable berarti ada beban-beban yang memang kita sudah akui tetapi belum kita keluarkan secara cash. Nah, kalau itu terjadi, kita harus mengeliminasinya dengan mengembalikan, jadi ditambahkan sebesar kenaikan account payable-nya. Ada sepanjang periode ada kenaikan account payable $5.000. Ya. Padahal ini sudah kita pertimbangkan karena secara accrual kan langsung mengurangi net income. Nah, kalau kita membawanya ke cash basis, berarti ini tidak boleh diperhitungkan. Jadi dia ditambahkan kembali. Ya. Kalau tadi account receivable, ada kenaikan account receivable, berarti mengurangi net income. Karena kas yang kita terima itu lebih rendah dari pendapatan yang kita akui. Tetapi ketika account payable naik, itu berarti ada beban-beban yang belum kita bayarkan secara tunai. Ada beban-beban yang kita bayarkan secara kredit, jadi tidak mempengaruhi kas. Oleh karena itu kita tambahkan sebesar kenaikan account payable-nya. Account payable 5.000 kita tambahkan. Dengan demikian, ya ini net income-nya 34.000. Tadi kenaikan account receivable mengurangi net income 34.000 dikurangi 36.000, lalu kenaikan account payable menambah net income 5.000. Ketemu net cash-nya itu 3.000. Ini net cash dari operating activities. Jadi net income-nya dibawa ke net cash dengan cara memperhitungkan account receivable dan account payable-nya. Kalau ada kenaikan account receivable, berarti mengurangi net income. Kalau account receivable-nya turun, nah berarti penerimaan kasnya bertambah, berarti ditambahkan. Tetapi kalau account payable, ada kenaikan account payable, berarti ditambahkan, kembalikan uangnya. Bukan maksudnya pengakuannya ya, karena kan itu sudah diperhitungkan secara accrual, tapi cash belum keluar. Nah, kalau account payable-nya turun, ya, utangnya turun, berarti ada yang dikeluarkan uangnya, gitu ya. Nah, net cash dari kegiatan operasi sebesar 3.000. Yang selanjutnya kita akan menentukan net cash flow dari kegiatan investasi dan financing. Tapi ini pada tahun yang pertama ini, di contoh ini, kegiatan investasi belum ada. Jadi kegiatan operasi dan pendanaan. Ya, ini kita lihat tadi yang pertama, mengidentifikasi sudah ya, kas, perubahan kas ada kenaikan sebesar 49.000. Nah, itu nanti lalu kita masukkan pada kolom
laporan arus kasnya. Ya. Pada ilustrasi 238, ini dari ilustrasi 233, di kolom ilustrasi 233, ada kas, kenaikan kas sebesar 49.000. Nah, kasnya 49.000 itu kita tambahkan informasinya. Ada net increase in cash itu 49.000. Kita masukkan 49.000. Tadi ada kenaikan account receivable 36.000. Kita masukkan 36.000 mengurangi, ya. Kenaikan account receivable mengurangi, kemudian kenaikan account payable menambah net income. Lalu dari kegiatan investasi, pendanaan, financing adalah diterbitkannya saham sebesar $60.000, ya, 60.000 lembar, $1 per lembar, $60.000, ya. Menerbitkan saham 60.000 masuk dalam kegiatan financing. Penerimaan kas dari kegiatan financing itu ketika penerbitan saham, lalu dikurangi dengan ketika ada pembayaran dividen. Nah, tadi sudah diinformasikan bahwa ada pembayaran dividen 14.000, itu mengurangi cash flow di kegiatan financing. Jadi 60.000 penerbitan saham dikurangi dengan 14.000 pembagian dividen. Dengan demikian net cash dari financing activity sebesar 46.000. Jadi ini laporan arus kas dari dua kegiatan yang sudah dilakukan perusahaan karena memang belum ada kegiatan investasi. Jadi baru ada kegiatan operasi dan kegiatan pendanaan. Dari net cash dari kegiatan operasi sebesar 3.000, ya. Jadi tadi net income 34.000 yang dibawa ke net cash gitu ya. Itu dengan mempertimbangkan kenaikan account receivable 36.000 mengurangi net income, kenaikan account payable menambah net income. Jadi ketemu net cash sebesar 3.000. Lalu dari kegiatan pendanaan itu penerbitan saham sebesar 60.000, lalu dikurangi dengan pembagian dividen sebesar 14.000. Jadi 60.000 kemudian dikurangi dengan pembagian dividen 14.000. Net cash dari kegiatan pendanaan sebesar 46.000. Net cash dari kegiatan operasi 3.000 ditambah dengan kegiatan pendanaan sebesar 46.000 menjadi totalnya 49.000 net increase. Jadi kenaikan kas sepanjang periode itu, lalu di awal periode masih 0. Dengan demikian kas di akhir periode
49.000. Ini sama ya dengan balance sheet. Kasnya 49.000. Nah, inilah yang menjelaskan gitu ya. Jadi kas 49.000 di balance sheet itu dibuat lalu ada kenaikan kas 49.000 itu dibuat apa sih gitu ya. Oh, ada kegiatan untuk kegiatan operasi, ada untuk kegiatan pendanaan gitu ya. Ada dari kegiatan pendanaan, ada dari kegiatan operasi sekian dan sekian. Nah, itu terjelaskan, rincikan dalam laporan arus kas ini gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita melanjutkan perjalanan gitu ya ke tahun yang berikutnya karena pasti sudah banyak aktivitas, banyak kegiatan lagi sehingga ragam akunnya juga pasti bertambah dan komparatif balance sheet-nya juga bervariasi, tidak seperti tadi semuanya mengalami kenaikan karena dimulai dari 0. Oke, nah sekarang ya ini 1 tahun berjalan lagi dalam tahun yang kedua. Ya, masuk ke tahun yang kedua, kemudian berakhir di akhir periode tahun kedua. Ada laporan neraca, 2 laporan di akhir tahun 2019 dan tahun 2020 ya. Kelihatan sekali mengalami banyak melakukan investasi kali ini karena ada tanah, ada gedung gitu ya, ada peralatan. Lalu ini semuanya naik pasti karena sebelumnya belum ada. Lalu account receivable di 2019 36.000 menjadi 26.000 di akhir tahun 2020, mengalami penurunan. Ya, jadi account receivable menurun sebesar 10.000. Ya, ini yang harus dilihat. Dari 36.000 ke 26.000. Account receivable mengalami penurunan sebesar 10.000. Lalu ada yang baru ini prepaid expense 6.000. Yang lalu belum ada, lalu sekarang ada. Ini kasnya yang semula 49.000 di akhir tahun 2020 menjadi 37.000. Jadi kas mengalami penurunan juga sebesar 12.000. 49.000 menjadi 37.000. Menurun sebesar 12.000 ya. Nah, lalu di equity dan liabilities itu return earning dari 20.000 menjadi 136.000, ada kenaikan sebesar 116.000. Lalu ada bond payable 150.000 bertambah, lalu account payable bertambah juga dari 5.000 menjadi 40.000. Jadi ada kenaikan ya. Kenaikan ini komparatif dari statement of financial position-nya. Nah, ini adalah informasi yang kedua, yaitu dari income statement. Ada pendapatan, lalu ada operating expenses, sudah ada depresiasi, sampai kepada net income 134.000. Lalu, ada informasi tambahan, ada 3. Yang pertama, perusahaan membagikan dividen sebesar 18.000. Jadi dari 134.000 ini, perusahaan dibagikan dividen sebesar 18.000. Ya, jadi oleh karena itulah kemudian saldo di akhir periode 2020 return earning-nya menjadi 136.000 karena 134.000 ini dikurangi dengan dividen 18.000 ditambah dengan saldo return earning yang sebelumnya. Lalu
perusahaan mendapatkan kas dari mengeluarkan obligasi sebesar 150.000. Lalu semua tanah, gedung, peralatan dibiayai dengan kas. Jadi berarti kasnya cukup besar terkuras untuk melakukan kegiatan investasi. Nah, langkah yang pertama selalu kita melihat menentukan perubahan kas, ya. Nah, ini kasnya dari tahun 2019 itu saldonya 49.000 menjadi 37.000. Saldo di tahun 2020 kasnya. Ada penurunan kas sebesar 12.000, ya. Kita melihat kas mengalami penurunan sebesar 12.000. Nah, ini nanti kita akan bisa tahu, oh, mengapa sih ini terjadi, buat apa, kegiatan mana saja yang menggunakan, gitu ya. Langkah yang kedua, kita menentukan net cash flow dari kegiatan operasi. Ya, seperti pada tahun yang pertama tadi, kita lihat dulu di account receivable, kita bandingkan mengalami kenaikan atau penurunan. 2019 36.000, di 2020 26.000. Mengalami penurunan sebesar 10.000. Jadi account receivable ini turun. Nah, kalau tadi berbeda ya, yang tadi naik, sekarang turun. Nah, kalau account receivable turun sepanjang periode, berarti ini dikarenakan kas yang diterima itu lebih tinggi daripada pendapatan yang dilaporkan, gitu ya. Jadi menerima lebih banyak uangnya. Jadi bisa jadi loh ya ini, oh memang ada piutangnya tertagih banyak sekali dari penjualan yang lalu, piutang-piutangnya pada periode tahun ini banyak tertagih, bisa jadi demikian. Nah, lalu kita membawa selisih dari account receivable tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang, itu kita catat. Tadi selisihnya adalah penurunan sebesar 10.000. Ya, dengan penurunan sebesar 10.000, kalau account receivable turun, itu berarti penerimaan kas lebih besar. Oleh karena itu, sebesar penurunannya itu ditambahkan ke net income. Ya, kalau yang di tahun pertama tadi account receivable-nya naik. Kalau account receivable-nya naik, berarti sebenarnya ada yang belum sepenuhnya kita terima dalam bentuk kas. Jadi sebesar kenaikannya itu mengurangi net income. Nah, sekarang sebesar penurunannya itu menambah net income. Ya, account receivable kalau mengalami penurunan itu akan menambah net income. Ya, jadi tadi net income-nya 134.000, lalu rekonsiliasi dengan beberapa akun. Yang pertama adalah account receivable ini, penurunan account receivable menambah 10.000, ya, yang di jumlahnya itu adalah selisihnya. Jadi peningkatan atau penurunannya meningkat sebesar 10.000. Lalu pada balance sheet tadi juga didapati ada prepaid expense yang naik. Dari 2019 tidak ada, lalu di 2020 ada prepaid expense sebesar 6.000. Nah, prepaid expense ini kan berarti ada pembayaran yang kita bayar di muka, ya. Ada beban-beban yang kita bayar di muka. Nah, kita sudah bayar, tapi secara accrual kan belum diakui bebannya. Sementara secara cash basis sudah keluar uangnya.
Dengan demikian, kalau ada penambahan prepaid expense, berarti sudah terjadi pembayarannya, tetapi pengakuan atas beban itu belum. Nah, itu kenaikan prepaid expense itu akan mengurangi net income. Ya, ini sifatnya sama dengan account receivable. Account receivable sama prepaid expense sama. Jadi ketika ada kenaikan prepaid expense, maka net income-nya dikurangi. Karena apa? Karena sudah ada sejumlah biaya yang dikeluarkan. Sebenarnya sudah mengeluarkan, sudah membayar karena sudah ada pembayaran, dibayar di muka, ya sudah ada pembayaran. Hanya dia belum diakui sebagai beban, sehingga belum mengurangi net income. Oleh karena itu dikurangkan net income-nya. Gitu. 6.000. Nih ya, tadi ada kenaikan prepaid expense sebesar 6.000 ditambahkan. Lalu account payable. Ya. Ada kenaikan account payable sebesar 35.000. Jadi di tahun 2019 itu saldo account payable 5.000. Lalu di tahun 2020, di akhir tahun 2020 40.000. Ada kenaikan account payable. Tadi ya, ini sama. Kalau account payable kasusnya sama dengan tahun yang pertama, naik. Kalau account payable, dia kalau naik, dia akan menambah net income. Kalau dia turun, dia akan mengurangi net income. Kalau dia ini hubungannya dengan beban-beban. Kalau account payable-nya naik, itu berarti ada beban-beban yang memang tidak dibayarkan secara tunai, tidak secara cash. Ada yang dalam bentuk kredit, karena account payable atau utang kita naik. Dengan demikian, kita harus menambahkan sejumlah kenaikan account payable, karena itu berarti kan tidak mengurangi kas, karena dalam bentuk account payable. Ya, jadi kenaikan account payable itu akan ditambahkan ke net income. 35.000. Ya, ada kenaikan 35.000 ditambahkan ke net income. Pada tahun pertama tadi belum ada beban depresiasi, tetapi pada tahun yang kedua ini sudah ada beban depresiasi, dan ini juga kita butuh eliminasi dalam kita menghitung net cash flow untuk operating activities ini. Dalam laporan income statement, dalam laporan laba rugi di akhir tahun 2020 ada beban depresiasi sebesar 21.000. Ini semua karena memang sudah ada aset-aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi beban depresiasinya juga sudah muncul 21.000. Nah, beban depresiasi itu mengurangi pendapatan secara accrual. Tetapi secara cash basis, secara kas kan tidak mempengaruhi. Oleh karena itu, beban depresiasi ini harus dieliminasi. Kalau dia dieliminasi, maka 21.000-nya ini ditambahkan ke dalam net income-nya. Nah, ini proses mengkonversi net income menjadi net cash flow untuk operating activities. Yang pertama, seperti pada tahun yang pertama tadi, yaitu mengidentifikasi perubahan account receivable. Ada penurunan account receivable. Penurunan account receivable menambah net income. Kenaikan account receivable
mengurangi net income. Ya, karena tahun ini adalah yang terjadi itu turun, berarti menambah net income. Lalu yang berikutnya, prepaid expense. Ada kenaikan prepaid expense. Kalau ada prepaid expense, berarti ada beban-beban yang sebenarnya secara kas sudah dibayarkan, tetapi belum diakui bebannya, itu berarti kasnya sudah berkurang, net income-nya mengurangi net income. Kalau ada kenaikan prepaid expense, berarti mengurangi net income. Kalau ada penurunan nantinya, misalnya ada penurunan prepaid expense, akan menambah net income. Lalu yang berikutnya adalah mengidentifikasi account payable. Ada kenaikan account payable, berarti menambah net income. Kalau ada penurunan account payable, mengurangi net income. Ya. Lalu sudah ada depresiasi. Nah, beban depresiasi juga harus dieliminasi. Kalau beban depresiasi dieliminasi, berarti dikembalikan, ditambahkan nilainya sebesar nilai beban depresiasi. Jadi, ada depresiasi, beban depresiasi 21.000, penambahan dari penurunan account receivable 10.000, lalu dikurangi karena ada kenaikan prepaid expense 6.000 dan ditambahkan net income-nya karena ada kenaikan account payable 35.000. Jadi 60.000. 134.000 net income ditambahkan dengan atas ini ya, rekonsiliasi penyesuaian dari kenaikan dan penurunan akun-akun tersebut 60.000. Net cash dari operating activities menjadi 194.000. Lalu yang berikutnya adalah menentukan net cash flow dari kegiatan investasi dan pendanaan. Ada beberapa kegiatan investasi dilakukan perusahaan, yaitu membeli tanah, gedung, dan peralatan. Dan tadi diberi keterangan bahwa investasi ini dibiayai dengan kas. Ya, jadi yang akhir tahun lalu belum ada, semuanya ada, jadi mengalami kenaikan. Land mengalami kenaikan, building, dan equipment semuanya naik. Increase semuanya. Ya. Dan aset-aset ini itu pembelian aset-aset ini mengurangi kas. Kalau kegiatannya adalah membeli tanah, membeli gedung, membeli peralatan, berarti mengurangi kasnya. Kalau menjual berarti kita mendapatkan kas. Ya, perusahaan membeli tanah 70.000, membeli gedung 200.000, dan membeli peralatan sebesar 68.000. Lalu kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan pendanaan. Perusahaan melakukan aktivitas pendanaan dengan mengeluarkan bond payable sejumlah 150.000. Jadi dari aktivitas pendanaan ini, perusahaan memperoleh kas sebesar 150.000 dolar. 150.000 atas penerbitan bond tadi menambah kas perusahaan. Lalu ada keterangan perubahan dari
retain earning dari yang 20.000 menjadi 136.000, ada kenaikan sebesar 116.000. Nah, ini didapat dari net income-nya itu 134.000, ada kenaikan, dan ada pembagian dividen sebesar 18.000. Atas pembayaran dividen itu, kas berkurang sebesar 18.000. Jadi, dalam kegiatan pendanaan, ada kas masuk sebesar 150.000 karena ada penerbitan bond, lalu ada pembayaran dividen berkurang 18.000. Jadi, net cash dari kegiatan pendanaan atau financing activities sejumlah 132.000. Nah, kita sudah mendapatkan satu rangkaian laporan arus kas untuk 3 kegiatan utama perusahaan. Yang pertama, kita tadi mencari net cash dari kegiatan operasi. Yang pertama kita masukkan, memang tadi penjelasan dimulai dari account receivable, account payable, prepaid expense ya. Tapi kita bisa mengurutkannya gitu ya, karena sekarang kita tahu menyusun laporan arus kas, kita mulai dari kegiatan operasi, investasi, lalu pendanaan, kita bisa mulai ketika ada beban depresiasi, kita masukkan dulu. Beban depresiasi itu kita eliminasi, jadi kita masukkan. Sejumlah beban depresiasinya kita kembalikan. Itu yang paling mudah. Jadi kita tulis net income-nya berapa. Pada proses kita mencari net cash untuk kegiatan operasi, kita catat dulu net income-nya nilainya berapa, 134.000. Lalu kita catat ada beban depresiasi sebesar 21.000. Yang kita masukkan itu beban depresiasinya, bukan akumulasi depresiasi. Lalu kita tambahkan dengan selisih penurunan dari account receivable. Lalu ditambahkan dengan dikurangi dengan kenaikan prepaid expense, ditambahkan dengan kenaikan account payable. Di total 60.000, net income 134.000, lalu ada tambahan 60.000, net cash dari kegiatan operasi ada 194.000. Ya. Lalu yang berikutnya adalah net cash yang didapat dari kegiatan investasi. Ada 3, yaitu membeli tanah sejumlah 70.000, lalu gedung 200.000 dan peralatan 68.000. Semuanya pengeluaran kas. Sehingga net cash-nya ini dari kegiatan investasi sebesar 338.000 itu mengurangi kas semua. Lalu kegiatan pendanaan, tapi ada kegiatan pendanaan yang memang kemudian mendatangkan uang 150.000 atas penerbitan bond, tapi juga dikurangi dengan pembagian dividen. Dari kegiatan pendanaan, net cash-nya ada 132.000. Nah, dari net cash operating activities, lalu investing activities, dan financing activities, ditambahkan ada selisih sebesar 12.000. Jadi 194.000 yang didapat dari kegiatan operasi, lalu 132.000 yang didapat dari kegiatan pendanaan dikurangi dengan 338.000 atas kegiatan investasi. Jadi selisih 12.000 turun gitu ya. Nah, lalu ditambahkan dengan kas pada awal periode itu 49.000, didapatkan hasil 37.000,
sama dengan saldo akhir kas di akhir periode 2020, di akhir bulan Desember. Nah, dengan begini kita jadi tahu loh, kok kasnya berkurang dari tahun 2019 ya, akhir 2019 yang 49.000, kok jadi di akhir tahun 2020 hanya 37.000. Oh, kita melakukan banyak investasi gitu ya. Tapi yang pasti kegiatan operasi tetap menghasilkan beroperasi dan tetap positif hasilnya. Jadi kegiatan operasi menghasilkan kas besar, lalu ada bantuan dari kegiatan pendanaan, tetapi cukup besar dihabiskan di kegiatan investasi. Gitu. Jadi saya ulangi, untuk menyusun laporan arus kas ini kita membutuhkan sumber informasi. Yang pertama dari komparatif laporan neraca. Jadi kita membandingkan dua periode laporan neraca. Lalu untuk melihat itu ya perubahan akun-akun, kenaikan atau penurunan akun-akun yang mempengaruhi aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Lalu yang berikutnya adalah analisis dari return earning. Ini kaitannya dengan memang dividen yang dibagikan. Jadi berapa banyak perusahaan membagi dividen, karena ini mempengaruhi juga laporan arus kas. Lalu segala hal yang terkait non-kas memang harus dieliminasi, seperti depresiasi, amortisasi, lalu segala macam hal yang memang tidak berkaitan dengan kas. Jadi diperhitungkan dalam laporan keuangan tetapi tidak mengurangi kas, dieliminasi atau dikeluarkan. Nah, ini tadi merupakan catatan-catatan. Jadi kapan akun ini, satu akun itu kondisinya memang dia bisa menambah net income atau mengurangi net income. Seperti tadi ini kan ada account receivable, ketika dia turun itu dia akan menambah net income. Ketika ada kenaikan account receivable akan mengurangi net income. Demikian juga dengan prepaid expense, ini sifatnya sama. Berbanding terbalik dengan account payable, ketika ada kenaikan account payable akan menambah net income, tetapi ketika ada penurunan account payable akan mengurangi net income. Nah, ini butuh dipahami saja gitu ya, untuk kita nanti menghitung net cash, membawa atau mengkonversi net income ke dalam net cash flow untuk operating activities. Demikian penjelasan dari materi chapter 23, laporan arus kas. Ada tugas, yaitu melanjutkan ilustrasi yang berikutnya. Tadi kan tahun yang kedua. Lanjutkan membuat resume untuk tahun yang ketiga, yaitu tahun 2021 dari tax consultant ini. Ilustrasinya dimulai dari 2313 sampai 2316 ada di buku digital. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di laporan arus kas part yang kedua. Terima kasih.